Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena rebutan uang keamanan, sejumlah orang terlibat perkelahian. Pelaku utama pembunuhan dan pemerkosaan terhadap remaja putri AA yang berusia 13 tahun divonis 10 tahun hukuman penjara. Bahaya judi online bisa menjadi darurat nasional. Uang rakyat yang terserap hingga 600 triliun rupiah. Seorang pria terluka parah setelah berkelahi dengan 3 pria bersenjata tajam di Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Diduga perkelahian ini dipicu karena rebutan uang keamanan. Keributan ini terjadi di depan ruko Jalan Presiden Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Dalam rekaman video, terlihat 3 orang pria sedang terlibat aksi keributan melawan 1 orang dengan menggunakan senjata tajam. Korban diketahui bernama Edward Ramli alias Jombe, harus mendapat perawatan serius setelah terkena senjata tajam di bagian wajah dan kepala. Menurut saksi, mulanya korban yang mengendarai sebuah mobil minibus dari arah Celetang menuju Simpang Patal dikejar oleh 3 orang pelaku. Korban sempat memutar arah kendaraan, namun menabrak pagar ruko yang berada di lokasi hingga kondisi mobil rusak parah. Korban yang keluar dari kendaraan langsung berduel dengan 3 orang pelaku. Rame kok sudah? Iya, tahunya pas rame juga kak. Rame-rame ngapo kak? Jam 12 itu nah. Ada uang bebala atau apa kak? Iya, Ribut, ya? ada beribu. Nah, bebala aja itu lah. Oh, mobil ini tadi nomor apa kak? Nabrak apa kak? Nabrak beton itu. Nabrak beton, terus turun bebala. Iya, itu lah. Oh, sekarang korbannya dibawa kemana infonya kak? Rumah sakit, cuma tidak tahu kita rumah sakit mana. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Diduga peristiwa ini terjadi akibat perebutan uang jatah keamanan di salah satu di kawasan Kalidoni, Kota Palembang. Saat ini, pihak korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang. Polisi kini memburu sejumlah pelaku yang terlibat aksi keributan ini. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Seorang pelaku curanmor ditembak unit reskrim Polsek Indralaya. Polisi terpaksa memberi tindakan tegas dengan menembak kaki pelaku karena melawan saat hendak ditangkap di daerah seberang Ulu 1 Palembang. Pria yang diketahui bernama Heriansah, warga desa Tanjung Pring, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, digiring anggota Satreskrim Polsek Indralaya untuk dimasukkan ke dalam tahanan. Heriansah ditangkap polisi karena telah melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam aksinya, tersangka kerap mengincar motor yang terparkir di minimarket dan di rumah warga. Menurut polisi, residivis yang telah 2 kali masuk penjara ini sedikitnya telah melakukan pencurian sepeda motor di 3 lokasi di wilayah Indralaya. Polisi meringkus tersangka saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Jalan Salah Beranti, seberang Ulu 1 Palembang. Namun, saat penangkapan, pelaku melawan dan terpaksa ditembak petugas. Jadi kita lakukan penangkapan atas perkara pencurian dengan pemberatan sepeda motor atau curanmor. Residivis atau gimana? Jadi untuk saudara rencana residivis. Polisi masih mengembangkan kasus ini mengingat banyaknya laporan korban pencurian sepeda motor di wilayah Indralaya. Tersangka kini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pengusaha barang bekas di Kota Palembang telah menjadi korban penipuan oleh rekan bisnisnya. Akibatnya korban pun menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah.
Reno, pengusaha barang bekas ini mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Sabtu lalu. Warga Jalan Kiai Haji Balki, Seberang Ulu 2 Palembang ini mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan oleh rekan bisnisnya berinisial OR. Reno pun mengaku merugi hingga 50 juta rupiah. Kasus ini bermula saat korban dijanjikan akan diberikan barang-barang bekas oleh pelaku, namun dengan syarat meminta uang modal usaha terlebih dahulu. Korban yang tidak menaruh curiga sedikit pun lalu mentransfer uang ke rekening pelaku sebanyak 4 kali. Namun setelah ditunggu lebih dari 2 bulan, barang yang dipesan tak kunjung datang dan uang pun tak kembali. Usaha barang bekas. Biasanya dia tuh setiap minggu tuh kirim aku barang, aku jemput kan biasanya. Nah pas seminggu aku datang ke sana, barang itu belum ada. Ya aku nanya, kemana barangnya Ki? Kakek kak, barangnya belum dimbe, belum kumpul. Kakek minggu depan be, barangnya dimbe. Pas minggu depan aku datang nih, barang itu udah kate kan. Kemana barang itu udah kate kan? Jadi aku tanya, kalau memang barangnya udah kate, balik ke duitnya baik. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta menyerahkan bukti transfer kepada pihak kepolisian. Kasus dugaan penipuan ini tengah didalami penyidik dari Unit Pidana Umum Reskrim Polrestabes Palembang. Dede Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah mobil menabrak tiang penyangga LRT di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Diduga sopir mengantuk saat membawa kendaraan. Diduga sang sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak tiang penyangga rel listrik atau LRT di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Pasar Cinde, Kota Palembang pada Kamis lalu. Setelah menabrak, mobil ditinggal oleh sang supir. Akibat kecelakaan, terlihat bagian depan mobil ringsek. Untuk mengevakuasi, mobil diderek oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dari lokasi kejadian, posisi mobil itu menabrak tiang LRT. Jadi posisi depan mobil itu. Jadi sampai jam 8 kita langsung evakuasi. Kebetulan dari pihak pengendara, pemilik mobil tidak berada di tempat. Itu langsung kita evakuasi karena ditakutkan menimbulkan kemacetan untuk lalu. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun mobil yang terlibat kecelakaan sudah diamankan petugas ke Pos Laka Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.